Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini dalam mata pelajaran SKI. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Wali Songo yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Untuk pertemuan kali ini akan kita berdalam lebih jauh lagi, yaitu tentang peranan Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia dan sikap positif dari Sunan Ampel. Untuk memahami lebih jauh dan lebih baik, silakan simak video penjelasan Pak Guru. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya yang pertama, Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan. Yang ketiga, Syekh Maulana Ghorib dinikahkan dengan Niken Sundari, Putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Yang keempat, Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat Adipati Demak. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun. Kemudian Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah. Didirikan pada tahun 1421 Masehi, arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sikap positif Sunan Ampel. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Di antaranya, yang pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Yang kedua,
toleran, dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, itulah penjelasan Pak Guru tentang Sunan Ampel. Untuk pertemuan yang akan datang, akan Pak Guru lakukan penilaian tentang Sunan Ampel. Oleh karena itu, supaya anak-anak memperoleh hasil yang baik, maka anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.